teman-teman Culus, salam jumpa lagi. Kali ini saya membahas satu berita yang menurut saya menarik dan perlu teman-teman Culus ketahui. Berita yang saya baca dari Barca Universal dan Diaria Sport ya. Hari ini dikabarkan bahwa Barcelona akan menandatangani deal dengan raksasa musik global dari Swedia, Spotify ya. Jadi sudah terrealisasi dan diberitakan bahwa dari deal ini Barcelona dikabarkan akan mendapat pendapatan selama 12 tahun di angka 1 miliar euro. Ini besar sekali dari satu sponsor saja ya, belum yang lain-lain, dan ini sangat menarik. Nah teman-teman, untuk rinciannya dari deal itu bukan sekedar hak penamaan atas stadion ya, Stadion Camp Nou ya. Nanti Stadion Camp Nou akan diubah namanya menjadi Camp Nou Spotify, tetapi juga dari sponsor untuk kaos dan training kit untuk tim Barca Putra dengan Barca Putri. Lalu Sport juga melaporkan bahwa secara ekonomi deal ini akan menghasilkan pendapatan besar ya untuk Barca selama 12 tahun dari sponsor itu sebesar 1 miliar euro, bukan miliar dolar. Nah, rinciannya adalah hak untuk kaos pria dan putri diestimasi pendapatannya sebesar 240 juta euro untuk 4 tahun. Lalu untuk training kitnya 15 juta euro untuk 3 tahun. Nah, hak penamaan pada Stadion Camp Nou itu nanti akan dijual selama 12 tahun itu sebesar 180 juta euro. Dengan demikian total keseluruhannya mencapai 435 juta euro. Dengan asumsi selama 12 tahun, saya membaca dari Sport dengan Barca Universal, pendapatan Barca dari Spotify saja sudah mencapai 960 juta euro, menghampiri 1 miliar euro. Nah, Barcelona juga sedang menjajaki penjualan Barca Studio ya, 49%. Kemarin Gerard Pique batal membeli. Masih ada sponsor lain yang akan masuk untuk membeli Barca Studio, itu sekitar 49%, itu di harga 350 juta euro. Lalu sekarang Presiden klub Joan Laporta sedang melakukan negosiasi ulang dengan La Liga untuk sponsor dari CVC itu sebesar 300 juta euro terkait dengan hak siar ya. Ini sebelumnya sebenarnya sempat ramai karena penawaran dari La Liga terlalu kecil dan Barcelona menaikkan menjadi 300 juta euro. Nah teman-teman semua, coba bayangkan teman-teman jika semua sponsor dan kontrak-kontrak ini sudah sukses. Itu Barcelona menurut saya bukan hanya pulih dari krisis finansial, tetapi benar-benar menjadi salah satu klub yang terkaya di Liga Spanyol. Pendapatan 1 juta euro, 1 miliar euro itu menurut saya pendapatan yang besar. Dan saat ini memang Barcelona sedang berdarah-darah dan Presiden klub Joan Laporta sedang berjuang untuk bagaimana cara meminimalisir krisis keuangan dengan cara memangkas gaji pemain. Beberapa pemain senior seperti Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergei Busquets itu akan dipangkas gajinya karena dari 3 pemain ini harus mengeluarkan 100 juta euro. Ini besar sekali, harus dipangkas, dan kita berharap bahwa 3 pemain senior ini juga mau untuk memangkas gajinya. Lalu kita juga menyaksikan dan membaca bagaimana renegosiasi kontrak antara Pablo Gavi dengan Ronald Araujo itu masih terkatung-katung karena terkait dengan salary cap ini. Jadi memang Barcelona di bawah Presiden Joan Laporta ini sangat hati-hati untuk menerapkan gaji bagi pemain. Jangan sampai mengulang peristiwa yang terjadi pada zaman Bartomeu. Dia memberikan gaji yang sangat besar tetapi tidak sesuai dengan kemampuan klub untuk mendatangkan investasi atau modal-modal baru ke dalam klub, dan itu sangat berbahaya untuk keseimbangan neraca keuangan Barcelona. Dan ini sangat hati-hati karena La Liga sudah menerapkan salary cap yang besar sekali ya. Dan teman-teman semua akan sadar bahwa dengan salary cap ini keluarnya Lionel Messi itu sebenarnya menurut saya banyak analis yang mengatakan bahwa
itu ulah Laporta dan Laporta ingin Messi keluar. Saya kira enggak. Laporta ingin menyelamatkan Barcelona, ingin menyelamatkan klub. Dari kerja yang dilakukan oleh Joan Laporta, itu sudah kelihatan teman-teman semua bahwa Joan Laporta ini ingin menyelamatkan Barcelona dari kehancuran. Karena jika Messi tidak keluar, dengan gaji 40 juta saja, itu Barcelona bisa bangkrut, bisa hancur, bisa mengalami krisis yang berkepanjangan. Dan memberi gaji Messi selama bertahun-tahun itu, dengan harga 40 juta euro itu bisa membuat Barca sulit untuk keluar dari krisis finansial. Maka menurut saya jalan keluar yang paling tepat dilakukan oleh Barcelona, oleh Joan Laporta, meskipun sakit ya, dia harus berani untuk melepas Messi untuk bisa mengamankan keuangan klub. Dan saat ini Barcelona sedang melakukan efisiensi di dalam sisi neraca keuangan agar stabil, dan untuk tahun ini saya kira tinggal menunggu waktu lagi Barcelona akan keluar dari kemelut, karena sponsor Barcelona itu sudah berdatangan. Bahkan dari satu sponsor saja mereka sudah mendapatkan dana sekitar 1 miliar euro, belum dari beberapa sponsor, dan saya kira sponsor-sponsor lain akan berdatangan nanti. Dan menurut saya teman-teman, inilah kehebatan dari seorang presiden klub yang namanya Joan Laporta. Dia sangat ambisius, dia punya visi tentang klub, dia punya niat baik untuk membangun klub ya. Klub itu dibangun berdasarkan finansial yang kuat, lalu berdasarkan dengan modal masuk yang juga bagus, keluar masuk modal itu juga harus seimbang, lalu tim di dalam lapangan juga harus baik ya. Paling kurang pembelian pemain itu harus benar-benar tepat, efektif, sesuai dengan permintaan pelatih. Harga juga tidak terlalu mahal, begitu juga pemberian gaji ya. Pemberian gaji ini sangat penting, jangan sampai jor-joran untuk keluar sementara tidak memperhitungkan pendapatan yang masuk dari luar. Karena ini sangat mempertimbangkan neraca keuangan, jangan sampai dihambat nanti terkait dengan salary cap dan segala macamnya. Dan yang menjadi ujung-ujungnya yang terkena krisis adalah klub secara keseluruhan, karena kita tahu kalau klub secara keseluruhan bukan hanya sekedar pemain, bukan sekedar memberi gaji pemain, tetapi ribuan atau mungkin ratusan ribu karyawan yang ada di dalamnya. Dan ini juga terkait dengan keberadaan fans, keberadaan pemegang saham dan segala macamnya ada di sini. Maka pengelolaan keuangan itu sangatlah hati-hati. Menurut saya Joan Laporta adalah presiden klub yang sangat ambisius, dan dia hanya membutuh waktu 1 tahun loh untuk bisa membenahi keuangan Barcelona. Begitu hebatnya Joan Laporta mampu untuk membenahi keuangan Barcelona dengan mendatangkan sponsor yang sangat besar dengan angka estimasi pendapatan di angka 960 juta euro atau sekitar 1 miliar euro. Itu angka yang sangat fantastik ya menurut saya. Teman-teman semua, kita berharap bahwa Barcelona ini akan keluar dari krisis, dan bukan hanya keluar dari krisis menurut saya teman-teman. Tahun depan Barcelona akan menjadi klub tajir loh dengan pendapatan sebesar 1 miliar euro. Dan teman-teman jangan suka mengkritik soal utang ya, karena yang namanya klub korporasi besar atau negara besar pun dia berutangnya besar sekali, dan pembayaran utangnya jatuh temponya ya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan itu tergantung dari pendapatan klub. Dengan pendapatan klub sebesar 1 miliar euro ini, dengan utang yang 1 miliar euro juga, saya kira itu sangat besar, memungkinkan sekali. Jadi asetnya itu lebih besar dibandingkan dengan liability. Dan kalau liability-nya lebih kecil, asetnya lebih besar, saya kira wajar-wajar saja untuk berutang. Hanya memang ini perlu pemahaman yang lengkap dari teman-teman ya, karena untuk bisa mengimbangi neraca, sebuah klub atau sebuah korporasi, dia harus memiliki aset yang besar dulu. Kalau punya aset besar lalu bisa menjual keluar, ya itu sangat bagus untuk keseimbangan neraca. Aset besar dia harus disertai dengan liability. Liability juga harus imbang dengan aset. Paling kurang asetnya lebih besar daripada liability. Lalu suntikan modal yang masuk juga itu sangat penting, dan Barcelona sudah melakukan itu. Suntikan modalnya sudah sangat besar dan sudah sangat mampu untuk mengimbangi neraca keuangan dari klub. Dan kita berterima kasih karena Laporta sudah berani untuk melakukan gebrakan di Barcelona
dan para fans menurut saya mulai menikmati permainan Barcelona ke depan, karena paling kurang Barcelona dengan pendapatan yang begitu besar, dia mampu untuk mendatangkan pemain-pemain top seperti Erling Haaland atau juga Muhammad Salah atau Lewandowski atau siapapun lah yang datang, karena secara finansial Barcelona sudah membenahi. Tetapi memang untuk tahun ini dia mulai menerapkan pembatasan gaji untuk pemain. Jangan sampai dia pemainnya menginginkan gaji yang besar tetapi tidak mempertimbangkan soal keuangan klub, dan itu yang perlu diperhatikan baik-baik oleh manajemen Barcelona saat ini. Saya kira demikian teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami ini. Terima kasih.